Halo, kembali lagi dengan saya Alvan Wirawan. Kali ini kita akan membahas tentang atletik. Nah, atletik itu merupakan kegiatan jasmani yang terdiri dari gerakan-gerakan yang dinamis dan harmonis. Contohnya, itu ada berjalan, berlari, melempar, dan melompat. Nah, atletik ini banyak pesta olahraganya. Di antaranya itu adalah yang dari tingkat daerah atau Porda, Porprov, lanjut ke PON, ke SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Nah, atletik ini juga merupakan sarana untuk pendidikan jasmani dalam upaya meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan lain sebagainya. Nah, banyak manfaat yang kita dapat ambil di dalam atletik ini. Nah, untuk itu kita perlu mengetahui dari mana sih asal-usul sejarahnya. Nah, atletik ini berasal dari kata Yunani, yaitu athlon. Nah, athlon berarti pertandingan atau perjuangan. Jadi atletik menurut Ensiklopedia Indonesia berarti berarti pertandingan dan olahraga pada atletik. Nah, atletik yaitu suatu cabang olahraga yang mempertandingkan lari, lompat, jalan, dan lempar. Nah, kenapa induk olahraga disebut dengan atletik? Karena dalam unsur-unsurnya terdiri dari berjalan, berlari, melempar, dan melompat. Contohnya nih, di dalam olahraga sepak bola. Nah, ada yang namanya berlari menggiring bola. Nah, di atletik juga ada yang namanya berlari. Terus di dalam sepak bola ada yang namanya melompat ketika mengambil bola dari kiper. Nah, itu juga termasuk ke dalam lompatan di dalam atletik. Dan satu lagi, ketika melakukan lemparan ke dalam. Nah, termasuk juga nih di dalam atletik. Contohnya nih yang berarti melempar. Nah, jadi di sini orang Yunani diperkirakan pada abad ke-6 mempromosikan olahraga atletik. Nah, orang yang berjasa mempopulerkannya adalah Ikus dan Herodicus. Atletik banyak cabangnya, seperti saya bilang tadi, diantaranya ada lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, kita akan membahas kali ini tentang lari. Nah, lari itu banyak lagi yang dibahas nih, diantaranya ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari harang lintang, dan lari estafet. Nah, kita masuk ke lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Nah, untuk jarak ini sendiri terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis ini semuanya sama. Yang membedakannya hanya pada penghematan penggunaan tenaga. Karena perbedaan jarak yang harus ditempuh. Semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin banyak energi atau tenaga yang dibutuhkan. Nah, untuk gerakan lari ini disebut juga dengan lari sprint. Ya. Nah, ada 3 tahapnya. Yang pertama adalah start, yang kedua gerakan lari cepat atau sprint, dan yang ketiga finish. Nah, untuk itu start ini ada 3 macamnya. Yang pertama itu adalah start jongkok. Nah, kebanyakan untuk lari jarak pendek ini menggunakan start jongkok, yaitu start jongkok yang short, medium, atau yang long. Nah, yang kedua itu adalah namanya start berdiri. Nah, berdiri ini biasanya kebanyakan untuk lari jarak menengah dan lari jarak jauh. Sedangkan ada lagi yang namanya start melayang. Nah, start melayang ini itu sering digunakan oleh lari estafet, yaitu pada pelari nomor 2, 3, dan 4. Nah, untuk lari pertamanya itu biasanya juga menggunakan start berdiri atau start jongkok. Nah, kita masuk ke lari jarak menengah. Nah, gerakan lari jarak menengah adalah sejauh 800 meter sampai dengan 1500 meter. Nah, ini sedikit berbeda dengan lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, perbedaannya terletak pada cara kaki menapak. Lari jarak menengah, kaki menapak bal helbal atau menapakkan pada ujung kaki, tumit, dan menolak dengan ujung kaki. Start yang digunakan ini adalah start berdiri. Nah, yang perlu diperhatikan pada lari jarak menengah ini adalah badan harus selalu rileks atau santai. Jangan terlalu kaku atau terlalu tegang karena ini bisa menghilangkan kita dalam fokus. Nah, yang kedua itu adalah lengan diayun dan tidak terlalu tinggi, seperti pada lari jarak pendek. Yang ketiga itu badan condong ke depan, kira-kira 15 derajat dari garis vertikal. Yang keempat, panjang langkah tetap dan lebar tekanan pada ayunan paha ke depan. Panjang langkah harus sesuai dengan panjang tungkai.
angka lutut cukup tinggi atau tidak setinggi lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, itu adalah yang perlu diperhatikan dalam lari jarak menengah. Baiklah, kita akan masuk ke lari jarak jauh. Nah, lari jarak jauh dilakukan pada lintasan stadion dengan jarak 3.000 meter ke atas. Contohnya nih, 3.000 meter, 5.000 meter, dan 10.000 meter. Sedangkan lari maraton atau juga seperti cross country itu harus dilakukan di luar stadion, ya, kecuali di start dan di finish. Ayunan lengan pada kaki dilakukan seringan-ringannya. Semakin jauh jarak lari yang ditempuh, maka semakin rendah lutut yang diangkat. Dan langkah juga semakin kecil. Ini adalah gunanya untuk menghemat tenaga dalam lari jarak jauh. Kenapa? Karena semakin jauh jarak yang kita tempuh, itu semakin banyak energi yang kita butuhkan. Makanya kebanyakan yang pelari jarak jauh ini badannya kurus-kurus dan mereka banyak mengkonsumsi karbohidrat. Mereka lebih mengutamakan karbohidrat daripada serat dan lainnya, karena membutuhkan energi itu adalah pembakaran dari karbohidrat. Kita masuk ke lari halang lintang, ya. Halang lintang atau steeplechase ini jaraknya 3.000 meter, termasuk ke dalam lari jarak jauh dengan melalui rintangan-rintangan. Nah, rintangan ini ada dua, yaitu pertama ada gawang, yang kedua adalah rintangan air dengan gawang di depannya atau water jump. Ya. Pelari steeplechase harus memiliki kecepatan pelari 1.500 meter. Jadi tidak hanya daya tahan, jadi di sini juga memerlukan kecepatan. Ya. Nah, pelari ini biasanya memerlukan jarak 5.000 meter untuk daya tahan dan harus memiliki kemahiran khusus dalam melewati rintangan-rintangan tersebut. Rintangan yang seperti saya bilang tadi, yaitu di gawang atau di rintangan air. Nah, cara untuk melampaui rintangan gawang yang banyak digunakan adalah seperti lari gawang biasa, yaitu melompat. Nah, yang kedua, melampaui gawang dengan menginjakkan sebelah kaki di atas gawang seperti melangkah. Oke, kita masuk ke lari estafet. Nah, di estafet ini seru. Kenapa? Karena lari estafet itu menggunakan kelompok kecil. Nah, terdiri dari 4 orang. Di dalam lari estafet, perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Ya. Dalam satu regu lari sambung terdiri dari 4 orang, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ini atau lari estafet ada kekhususan yang tidak dijumpai pada nomor pelari lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari sebelumnya ke pelari berikutnya. Nah, untuk pelari pertama itu biasanya menggunakan start jongkok atau start berdiri. Nah, untuk lari kedua, ketiga, keempat itu menggunakan start melayang. Nah, nomor estafet ini yang sering dilombakan adalah 4 kali 100 meter. Maksudnya adalah 4 orang berlari sebanyak 100 meter dan juga 4 dikali 400 meter, yaitu 4 orang berlari dengan 400 meter. Dalam melakukan lari sambung, bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi pemberian dan penerimaan tongkat di zona atau di daerah pergantian, serta menyesuaikan jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Apabila pelarinya ini memegang tongkat dan jatuh, maka pelari tersebut wajib mengambilnya lagi dan memberikan tongkatnya ke teman yang di depan dia. Nah, ini sangat seru karena ini membutuhkan akurasi dan koordinasi mata. Oke, jadi yang di sini di dalam olahraga atletik ini banyak sekali melibatkan bagian-bagian tubuh yang di atas maupun di bawah, mulai dari otot, sendi, sumbu, dan bidang. Hasil dari kombinasi yang lengkap dari bagian-bagian tubuh tersebut menghasilkan suatu gerakan fisik yang baik dalam atletik. Nah, jangan lupa di sini kita bisa meningkatkan kebugaran kita. Nah, di sini juga kita bisa meningkatkan kecepatan, kelincahan, dan lain sebagainya. Atletik adalah cabang olahraga yang mendasari dari semua cabang olahraga lain. Atletik mempunyai karakteristik gerakan yang paling dasar. Nah, yang jadi kebiasaan kita sehari-hari, seperti kalau kita sehari-hari itu ada berjalan, berlari, melempar, melompat. Nah, gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan-gerakan secara alami. Jadi, itu yang kita bahas dahulu tentang atletik, yaitu atletik lari. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan see you.